resusitasi, yaitu dengan metode Heikan. H yang pertama yaitu hangatkan, kemudian atur posisi, isap lendir, kemudian keringkan, kemudian atur posisi kembali dan nilai kembali. Yang pertama kita lakukan adalah melengkapi alat dan bahan, ya sudah diperhatikan semua. Kemudian di sini ada lampu sorot, jaraknya harus 60 cm kepada bayi, kurang lebih 60 cm. Kemudian di sini kita menggunakan resusitasi, ada menggunakan amfibag, kemudian ada bungkus delay, dan di sini juga ada suction. Ya, yang pertama yaitu hangatkan. Kita usahakan bayinya yang baru lahir tadi, setelah kita nilai akbar skornya, kita kategorikan apakah asfiksia ringan, berat, atau sedang. Saat ini pasien mengalami asfiksia sedang. Metode yang pertama yaitu dengan langkah hangatkan, dengan membungkus bayi menggunakan bedong. Usahakan dadanya untuk terlihat agar kita bisa memantau pernapasan bayi, inspirasi dan ekspirasinya. Kemudian atur posisi bayi dengan posisi kepala ekstensi untuk mengusahakan dan memastikan bahwa jalan nafas tidak tersumbat atau tidak terhambat. Kemudian lakukan isap lendir. Kemudian selanjutnya adalah isap lendir. Di sini kita menggunakan bungkus ini. Ini adalah isap lendir yang paling sederhana. Kita lakukan yang pertama menghisap dari mulut dengan kedalaman 3-5 cm. Bersihkan. Lakukan selanjutnya ke hidung, kedalaman 3 cm. Kemudian selanjutnya kita menggunakan, apabila ada suction kita bisa menggunakan suction. Iya. Ini ada suction portable menggunakan kekuatan listrik, ya. Ini lebih efektif. Yang pertama sekali tetap kita bersihkan dulu bagian mulut, kita masukkan sepanjang 5 cm dengan lembut. Begitu sudah masuk 5, silakan tutup ini penghisap lendirnya. Kemudian nanti lendir akan terhisap, dikeluarkan, kemudian buang ke dalam ikan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam hidung kedalaman 3 cm dengan lembut. Tutup untuk menghisap, kemudian buang. Kita isap lendir, kita keringkan sambil kita langsung taktil pada bayinya, dan kita ganti dengan handuk yang baru atau pembungkus bayi yang baru. Setelah kita lakukan isap lendir, kita keringkan dengan kita melakukan sambil kita melakukan langsung taktil, kemudian kita ganti handuknya untuk yang kering. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan metode Heikan dan tidak terdapat perbaikan keadaan, pernapasan bayi tetap di bawah 40, maka kita lakukan apa itu? PDP. Dengan oksigen kita buat 10 liter per menit. Berapa kali? Sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Gunakan tangannya seperti C, pastikan bahwa hidung dan mulut berada di dalam sungkup amfibag ini. Kemudian lakukan. Kalau dia 20 dalam 30 detik, maka kurang lebih 1 detik lebih sekali tekan, sekali ambu, begitu ya. Setelah itu kita lakukan evaluasi, apakah sudah ada perbaikan. Nah, menandakan bahwa ya, pertolongan PTP ini berhasil atau tidak, dan dari dadanya akan tampak kembang kempis. Oke, bisa lihat kembang nggak? Berarti masuk ya oksigen. Tapi kalau tadi posisinya salah, tidak posisi ekstensi, apakah kembang? Tidak. PTP ini akan efektif apabila posisi bayinya Ekstensi. bahwa jalan nafasnya tidak terganggu. Setelah dilakukan PTP ternyata tidak berhasil, pernapasan masih under 40 kali per menit. Apa yang akan kita lakukan? Kompresi Kompresi dada. Bantuan dari
bisa menggunakan dua jari telunjuk seperti ini ya, melakukan kompresi. Nah, ini tidak dibenarkan lagi karena ini dirasa kurang efektif setelah penelitian. Yang terbaru adalah Anda menggunakan metode ini ya, menggunakan jempol ya, sejajaran dengan puting daerah interkostal, lakukan penekanan atau kompresi sepertiga kedalamannya. Jadi jangan terlalu kuat juga. 3 kali tekanan, 1 kali ventilasi. Oke? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Inilah kita lakukan, kemudian kita lakukan penilaian ulang. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Sampai berapa lama kita melakukan kompresi dada? Berapa? 15 siklus. Kompresi dada berapa lama? 20 kali. Ya, daripada kita boros ya 2 pegawai untuk satu kalian tahu nih, kita punya alat ya, nebulizer biasanya untuk sungkup, untuk membantu juga untuk membersihkan jalan nafas. Ini biasanya kita gunakan pada anak ya, pada anak di atas 28 hari. Untuk ini neonatus, saya rasa ini nggak efektif, langsung saja dari infus ya. Nah, kalau ini nanti kita isi dengan obat ya. Cairannya apa? Terserah, tergantung instruksi dan arahan dari adres dari dokter ya. Biasanya Ventolin, biasanya Pumicort ya, itu tergantung dari dokter. Kalau anak-anak biasanya larutannya itu lebih encer daripada yang dewasa. Kalau yang dewasa biasanya Pumicort dan Ventolin misalnya. Nah, kalau untuk anak-anak biasanya hanya Pumicort dan NaCl. Jadi dia sama seperti penggunaannya, ini kita anggap anak-anak ya. Anak ya, cuma digini saja. Nah, ini dia metode uap. Jadi ketika nanti dia jadi uap, anak kita anjurkan untuk menghirup. Jadi yang terhirup itu adalah obat sebenarnya. Ingat, obat ini tidak melulu dengan pel. Ada yang berupa sirup, ada yang berupa salep, ada yang berupa uap. Nah, ini tugas kamu nih. Jangan-jangan kamu bisa mendesain obat itu dalam bentuk kertas, iya kan? Dalam bentuk kertas aja gitu, jadi kayak setipis aja gitu. Nah ya, itu tugasnya kamu nih, penerusnya. Oke, sudah? Ada kira-kira yang bertanya? Ini tadi apa namanya alatnya? Ini obatnya sampai habis kan? Ya, obatnya sampai habis. Yang kayak di Obatnya sampai habis. Susu ini bukan neonatus. tidak ada ya?